Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana caranya menjawab atau mengirimkan tugas yang telah diberikan oleh dosen. Oke, baik, kita mulai. Caranya yang pertama adalah login dulu dengan menggunakan akun kalian. Kemudian pilih mata kuliah yang akan kalian kerjakan tugasnya. Klik bukatan 3 yang di atas, kemudian kita pilih My Courses, terus kemudian pilih mata kuliahnya. Selanjutnya kita cari di mana tugas tersebut disimpan. Sebagai contoh, dosen sudah memberikan instruksi tugas disimpan pada bagian pertemuan pertama. Jadi kita lihat di bagian pertemuan pertama, kemudian kita klik bagian pertemuan pertama ini. Setelah itu, kita lihat masing-masing dari aktivitas yang sudah diberikan oleh dosen. Di sini ada aktivitas pengumpulan tugas, ada dua jenis pengumpulan tugas. Ini sekaligus kita mempraktekkan bagaimana cara mengumpulkan tugas untuk dua jenis tugas yang berbeda. Pada tugas yang pertama, yaitu tugas resume, kalian diminta untuk mengisikan jawaban langsung di halaman yang sudah disediakan. Sementara untuk tugas makalah, kalian diminta untuk menjawab dengan cara mengirimkan file yang sudah ditentukan. Sekarang kita lihat bagaimana caranya mengerjakan tugas dengan mengisikan jawabannya langsung di halaman e-learning. Kita klik contohnya di sini di tugas resume. Pada tugas resume ini, di sini disebutkan instruksinya, yaitu tuliskan resume materi pertemuan pertama mengenai definisi dan kedudukan penelitian dalam bidang pendidikan dasar, khususnya dalam pengajaran. Biasanya dosen akan memberikan bahan, atau kalau misalkan tidak, berarti kalian harus mencari bahan dari tempat lain. Di sini contohnya ada bahan, kalian bisa klik untuk mendownload bahan ini, berarti ini adalah bahan untuk semuanya. Kemudian setelah kalian siap untuk mengerjakan tugas, scroll ke bawah, kemudian pilih Add Submission. Kemudian kita tuliskan jawaban tugas kita pada kotak yang sudah disediakan. Sebelum memilih Save Change, yaitu untuk menyimpan tugas atau mengirimkan tugas kita, di sini ada keterangan untuk menyetujui pernyataan bahwa pekerjaan yang kalian kirimkan atau yang kita kirimkan adalah benar-benar pekerjaan kita sendiri. Selain itu, kita juga menyertakan referensi apabila kita mengutip hasil karya orang lain. Kita berikan tanda sebagai syarat untuk mengirimkan tugas. Kalau ini tidak kita cek, maka tugas ini tidak bisa dikirimkan. Kita cek dulu, kemudian kita simpan. Ya, baik. Ketika tampilkan seperti ini, keterangannya di sini adalah this is attempt 1, artinya kita sudah mengirimkan satu kali. Di sini submission statusnya adalah submitted for grading, ini artinya tugas kita sudah disimpan dan menunggu penilaian dari dosen. Karena belum di grade, maka di sini not graded atau belum dinilai. Di sini kita bisa melihat ada submission comment. Ini biasanya setelah dosen memeriksa, nanti dosen bisa memberikan komentar terhadap tugas kita. Nanti kita bisa melihat komentarnya seperti apa. Selain ada komentar, kejadian yang lain adalah dosen bisa mengembalikan tugas kita kalau dirasa tugas kita belum sesuai dengan syarat-syarat atau ketentuan yang diberikan oleh dosen. Maka yang muncul di sini bukan edit submission, melainkan adalah add another submission. Jadi submission yang sebelumnya dianggap tidak berlaku, sehingga kita dianggap belum mengisi atau belum mengirimkan tugas sampai kita memperbaiki tugas tersebut. Di sini diberikan kesempatan misalkan adalah 2 kali, dan ini tergantung dari pengaturan yang dilakukan oleh dosen, bisa 2, 3, atau dan seterusnya, bahkan bisa sampai unlimited, artinya sampai dosen yang memang benar-benar menerima tugas kita. Kalau kita tidak yakin dengan pekerjaan kita bisa memilih remove submission. Baik, ini untuk tugas yang pertama. Sekarang kita kembali ke halaman pertemuan 1 untuk mengerjakan tugas dengan cara pengiriman sebuah file. Kita lihat di bagian bawah. Nah, di sini ada keterangan bahwa kita sudah mengirimkan tugas submitted 5 Oktober 2020. Sekarang kita lihat bagaimana cara mengerjakan tugas dengan cara mengirimkan file. Kita klik di sini tugas makalah. Di sini tampilannya akan sedikit berbeda dengan tugas yang sebelumnya. Di sini sebagai contoh, untuk perintahnya adalah buat makalah tentang konsep dasar penelitian dan bagaimana perannya dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Untuk mengirimkan tugas, kita klik Add Submission. Ini adalah laman yang kita gunakan untuk mengirimkan tugas kita. Laman ini berbeda dengan laman pengiriman tugas sebelumnya. Di sini yang disiapkan adalah sebuah kotak yang digunakan untuk mengirim file kita. Perhatikan untuk file yang boleh dikirimkan. Di sini
tertulis maksimum file size-nya, artinya ukuran file yang boleh kita kirimkan maksimal sebesar 5 MB dan kita hanya boleh mengirimkan sebanyak satu buah file saja. Kemudian tipe file yang boleh dikirimkan adalah PDF, Word dokumen yang 2007 ke atas, dan Word dokumen yang 2007 ke bawah. Jadi hanya file ini yang bisa diterima oleh sistem. Oke, kita ambil misalkan filenya. Kalau kalian filenya ada di handphone, berarti kita menggunakan file picker seperti ini. Klik add, kemudian kita klik upload file, kemudian kita pilih choose file. Oke, ini adalah contoh kita sudah mengirimkan sebuah tugas. Kalian bisa menuliskan save as dan license-nya di sini kita sebutkan saja license not specified. Kita klik upload this file. Nah, sebelum kita bisa mengklik save change, terlebih dahulu kalian pastikan sudah memberikan tanda centang di sini, checklist, yang menyatakan bahwa file yang kalian kirimkan adalah hasil pekerjaan kalian sendiri. Kemudian kita klik save change. Jika ditampilkan laman seperti ini sudah berarti kalian sudah mengirimkan tugas. Cirinya adalah di sini submission statusnya sudah submitted for grading, artinya ini sudah dikirimkan. Kemudian jika kalian ingin mengubah file kalian bisa mengklik edit submission, kemudian memilih file yang lain. Kalau kalian ingin menghapus file submission ini, kalian klik remove submission dan kalian bisa memasukkan file yang lain dengan cara seperti sebelumnya. Demikian tutorial cara mengirimkan tugas untuk dua jenis tugas. Yang pertama tadi adalah tugas dengan jawaban langsung dituliskan pada laman e-learning kita. Kemudian tugas yang kedua adalah menjawab dengan cara mengirimkan file yang kita submit melalui laman e-learning kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.